Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kembali mengenai resiko gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online, terutama di pinjaman online ilegal ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti itu mengajukan di aplikasi pinjol ilegal, teman-teman akan mendapati resiko-resiko yang mungkin tidak pernah teman-teman duga. Kalau misalnya pinjol ilegal itu kan jelas ya resikonya sudah pasti. Yang terberat cuman di slik OJK, BI checking, dan DC datang ke rumah. Tapi kalau teman-teman meminjam uang di aplikasi pinjol ilegal, ini semakin kesini semakin menjadi-jadi dan semakin ngeri teman-teman. Pokoknya resikonya karena mereka itu kan sebelum kita meminjam di aplikasi pinjol ilegal, kita kan mengupload dulu data diri terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, si data diri tersebut bisa jadi oleh pinjaman online ilegal ini dicuri data-data pribadi kita, karena kebanyakan orang yang mengajukan pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal adalah orang-orang yang nggak tahu sebelumnya dan nggak ada niat untuk mengajukan pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal. Mereka taunya itu pinjol legal dan mereka masih belum bisa membedakan mana pinjol legal dan mana pinjol ilegal. Ini penting banget ya untuk teman-teman ketahui, karena musibah yang akan teman-teman hadapi yaitu terjerat hutang pinjaman online ilegal, karena mereka itu tidak tahu dan mereka itu ditipu oleh pinjol-pinjol tersebut. Apalagi banyak sekali ya teman-teman, saya lihat di media sosial baik di Instagram, Facebook dan lain sebagainya itu menawarkan jasa pinjaman yang katanya gampang cair, cepat cair. Ya memang sih ya cepat cair dan gampang cair, tapi dibalik ini apakah pinjol ilegal tersebut aman atau tidak? Dan itu hanyalah akal-akal mereka saja ya teman-teman. Karena pinjol ilegal saat ini banyak yang berani mengiklan diri di media sosial ya teman-teman. Nah, ini tips untuk teman-teman yang akan meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Teman-teman pastikan aplikasi pinjaman online tersebut apakah sudah legal atau legal. Itu bisa kita langsung tanya di melalui WhatsApp OJK. Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini merupakan WhatsApp dari Cek OJK. Di sini teman-teman bisa lihat nomor handphonenya ya di 081 157 157 157. Nah, kita contohnya seperti ini ya. Kita akan mencari tahu apakah kredit pintar itu pinjaman online ilegal atau ilegal. Kita klik aja seperti ini teman-teman. Nanti ada dibales langsung ya teman-teman. Ending PT Kredit Pintar Indonesia telah berizin dari OJK dan statusnya itu legal. Nah, selanjutnya di sini di Play Store teman-teman bisa lihat ya, kita akan cari apakah di sini ada aplikasi pinjol ilegal atau tidak. Nah, contohnya ini ya teman-teman, aplikasi pinjol Abadi Dana. Teman-teman sebelum teman-teman akan meminjam uang, teman-teman pastikan apakah pinjaman Abadi Dana ini statusnya pinjaman online legal atau ilegal. Kita langsung saja ke WhatsApp-nya ya teman-teman. Nah, di sini ketik aja ya Abadi Dana. Seperti ini teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Pintes Abadi Dana itu tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK, statusnya ilegal teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya teman-teman. Itu hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja agar kita mengetahui apakah pinjaman online yang akan kita ajukan itu statusnya ilegal atau legal. Nah, selanjutnya resiko yang perlu kita waspadai adalah penyalahgunaan data pribadi kita ya teman-teman. Karena memang pinjol ilegal itu tidak berani mendatangkan DC atau tim penagih ke rumah teman-teman. Artinya pinjaman online ilegal itu tidak ada DC lapangannya. Namun meskipun tidak ada DC lapangannya, apabila kita telat bayar di aplikasi pinjol ilegal, maka data diri teman-teman itu bisa disebarkan dan bisa jadi data diri teman-teman itu digunakan untuk meminjam di aplikasi pinjaman online legal lainnya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekian dulu di video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.